Pasangan Hamartoni Romli menjadi yang pertama mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara ke KPU Lampung Utara Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum mendaftar ke KPU, pasangan Hamartoni Romli ini menghadiri deklarasi yang dilakukan oleh keempat partai politik pengusungnya di pelataran parkir Stadion Sukung Kota Bumi. Selain dihadiri oleh para petinggi partai pengusungnya, deklarasi ini juga dihadiri oleh ribuan para pendukungnya. Kami ingin Lampung Utara ini menjadi daerah yang maju dan bermartabat, kata Hamartoni usai pendaftaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya akan fokus kepada sejumlah sektor penting. Di antaranya pendidikan, keamanan, kesehatan, dan perekonomian, kemudian, peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara, dan perekonomian harus dilakukan pembenahan. Sudah waktunya Lampung Utara menjadi daerah yang berkembang dan maju, untuk mengejar ketertinggalannya, tuturnya. Ia mengatakan, apa yang dicita-citakannya ini memang tidak mudah. Butuh waktu dan kerja keras. Meski begitu, satu langkah telah dilewatinya dan pasangannya yakni menjadi peserta pilkada. Saat mandat itu dipercayakan kepada kami, tentu kami akan segera mewujudkan visi dan misi yang ada, kata dia. Di tempat sama, Ketua KPU Lampung Utara, Maswan Hambali mengatakan, berkas yang disampaikan oleh pasangan Hari telah dinyatakan lengkap. Surat pengunduran diri dan laporan harta kekayaan pun turut dilampirkan dalam berkas yang disampaikan. Berkas dari pasangan Hamartoni Ahadis dan Romli, kami nyatakan lengkap, pungkasnya. Hadir pada kegiatan pendaftaran ini, Ketua 4 partai pengusung, mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, Tim Pemenangan Sehati, Sapuan Amir, Sabirin, Edison Musa, Dede Bastian, Beni, Korcam, Kordes, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, relawan dan simpatisan. Kabupaten Lampung Utara yang bermartabat. Ada beberapa ukuran yang bisa kita ukur dalam mencapai Lampung Utara yang bermartabat. Pertama dari sisi ekonomi. Ekonomi karena kita tahu bahwa perkuatan ekonomi ada di basis pertanian. Kalau kita lihat angka-angka statistik itu PDRB Lampung Utara itu selalu bertumpu kepada sektor pertanian dan industri. Kemudian yang kedua, kita ingin sumber daya aparatur, sumber daya manusia itu juga dilakukan pembenahan dan peningkatan kapasitasnya. Kemudian ketiga kita ingin pelayanan ini berbasis IT, pengetahuan sehingga nanti masyarakat merasakan bahwa pelayanan ini sudah cepat, murah, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang ketiga, kita juga masyarakat Lampung merasa aman. Aman ketika mereka bekerja, aman ketika mereka sampai di rumah, aman ketika keluarganya pergi ke suatu tujuan. Dan yang keempat, kita juga ingin masalah-masalah pendidikan ini menjadi pilar utama, dan begitu juga dengan masalah-masalah kesehatan, sehingga kita sebut dengan pemberdayaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana organisasi masyarakat di Lampung ini kita memberikan pembekalan untuk selalu mendapatkan wawasan, pencerahan dari para narasumber yang kita lakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Inilah kita maksudkan Lampung Utara ini nanti majunya dan bermartabat. Bermartabat kita tidak ingin Lampung Utara rendah dan direndahkan. Kita tidak ingin Lampung Utara terkubur dan tergusur. Kita tidak ingin Lampung Utara masyarakatnya hilang asa, tapi kita harus berusaha. Itulah janji kami, bagaimana mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan melaksanakan amanah masyarakat untuk kebaikan Lampung Utara ke depan. Jargon kemenangannya, Bang. Satu lagi, Pak. Jika nanti terpilih jadi Bupati, apa yang akan Bapak lakukan di hari pertama Bapak kerja? Kalau ukuran kerja hari pertama kami masuk kerja, kan? Yang berikutnya kami akan mengunjungi saudara-saudara kita di desa. Kita akan mengunjungi perwakilan perangkatan di masing-masing kecamatan. Ya. Kemudian selain itu jika kita juga ingin bermasyarakat dengan masyarakat sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung kami atau yang belum sempat mendukung kami. Dan yang ketiga, kami ingin melakukan koreksi pembenahan terhadap tata kerja pemerintah Lampung Utara, terutama aparaturnya. Aparatur di tingkatan eselon nya, baik di pelaksana, eselon 4, eselon 3 maupun eselon 2. Ini penting
karena mereka sudah menjadi kunci penyelenggaraan seluruh kebijakan pemerintah Lampung Utara. Itu yang kami lakukan. Pak, ada strategi khusus kita dalam pencalonan ini? Ya, kalau strategi sebenarnya rahasia lah ya, tidak bisa ungkapkan di sini karena perang belum dimulai ini kan. Izin bang. Ya, pesan kami kepada masyarakat Lampung Utara supaya menjaga kondusivitas pemilu pilkada ini. Pilkada ini pilkada keluarga Lampung Utara. Ya, kita satu keluarga. Oleh karena itu kita tidak boleh bertengkar, apalagi saling hujat-menghujat. Kita juga tidak boleh melakukan fitnah sana, fitnah sini dan sebagainya. Ini adalah keluarga. Oleh karena itu kita juga masyarakat jangan mencoba-coba memprovokasi masyarakat yang lain, adu domba, agitasi dan sebagainya, sehingga saling terpancing dan terbelah. Kita tidak ingin ada dikotomi antara sebelah dan sebelah, antara kiri dan kanan, antara dengan kiri. Kita adalah satu keluarga. Itu kita lakukan. Pilkada ini pilkada keluarga, kita ingin berjalan tertib, aman, lancar. Oleh karena itu kita berharap kepada aparatur kepolisian yang sekarang sudah menampakkan kinerjanya, benar-benar dapat melakukan tugasnya sehingga Lampung Utara aman. Program bangkit kita bang. Untuk menang kita berapa? Iya, itu sudah internal kami lah, tapi target kami menang. Bang, program unggulan kita yang kita usung untuk Ya, program unggulan itu kita ada di urusan wajib dan urusan pilihan. Wajib itu ada pendidikan, kesehatan, produk, dan pilihan itu ada di pertanian. Dan daftar ke KPU pasangan calon Hamal Tony dan Romli. Alhamdulillah tadi semua berkas yang sudah diverifikasi dinyatakan lengkap dan oleh KPU sudah diberikan rekomendasi untuk perusahaan kesehatan. Pak, calon independen sendiri ada tidak yang mendaftarkan? Untuk calon independen sejak kita buka tanggal 5 Mei kemarin itu sampai ditutup tidak ada calon independen yang mendaftar dari ini. Jadi dapat dipastikan bahwa selama 3 hari ini kita hanya melaksanakan pelayanan terhadap calon yang diusung oleh parpol atau program parpol. Dalam tahapan pemeriksaan kesehatan dan registrasi Ya. sudah dilaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan. Ya, pemeriksaan kesehatan kita rekomendasi agendakan mungkin di atas tanggal 30 sampai tanggal 2. Ya. Namun demikian kita menunggu konfirmasi dari calon kapan mereka bisa siap. Sebenarnya ya lebih cepat lebih baik karena memang ada 8 kabupaten yang pemeriksaan kesehatannya di Rumah Sakit Abdul Muluk. Sudah dikoordinasikan dengan pihak Sudah. Kita sudah koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Abdul Muluk. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita sudah menandatangani MOU bekerjasama proses kesehatan untuk beberapa calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota. Besok hari terakhir Ketua, secara jadwal ada berapa paslon lagi yang akan mendaftar? Kalau konfirmasi kita terima, insya Allah besok ada satu lagi calon yang akan mendapatkan diri di Kabupaten Lampung Utara. Berarti hanya ada 2 paslon di Lampung Utara, Pak? Kemungkinan hanya ada 2 paslon, tapi kita masih tetap menunggu sampai Penetapan dan pengumumannya kapan nanti Pak? penetapan itu tanggal 22 setelah proses seleksi administrasi kita laksanakan. Penutupannya sendiri hingga jam berapa Pak? Penutupan pendaftaran? Penutupan pendaftaran besok tanggal 29 itu jam 23.59 menit. Ya.